Oh, Tuhan Yesus. Baik, selamat malam, saudara-saudari. Jadi kita akan melihat malam hari ini tentang perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan surga. Saya berharap ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi satu firman yang hidup, ya, dan bisa memberi kita beban untuk khususnya nanti kita akan melihat pembangunan gereja, ya. Hasrat hati Allah, tubuh Kristus, gerejanya. Karena perbedaan judul malam hari ini tuh sangat erat kaitannya dengan gereja. Ya, semoga nanti saudara-saudara yang menjadi co-host boleh bantu mic-nya agar bisa di-mute saja ya yang lainnya. Amin. Baik, saudara-saudari, sebelum kita melihat perbedaan kerajaan Allah dengan kerajaan surga, saya ingin kita melihat dulu perbedaan diselamatkan dan masuk kerajaan surga. Karena umumnya ya banyak sekali orang Kristen yang merasa atau menganggap bahwa setelah diselamatkan tinggal tunggu sisa umur, maka akan masuk surga atau kerajaan surga. Nah, malam hari ini, sebelum kita melihat perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan surga, kita lihat dulu perbedaan diselamatkan dan masuk kerajaan surga. Ya, pertama, saudara-saudari, poin A, keselamatan itu tidak sukar ya kita dapatkan. Karena itu sifatnya cuma-cuma, kasih karunia. Ya, bagian ini saya bisa lalui dengan cepat. Saya baca satu. Oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ya, dibenarkan di sini itu diampuni atau sering disebut diselamatkan. Ya. Itu dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Ya, jadi keselamatan itu tidak sukar, kita terima dengan cuma-cuma. Ayat yang kedua, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi diselamatkan itu bukan usaha kita, ya, itu pemberian cuma-cuma. Ayat yang ketiga, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi inilah keselamatan, ya. Keselamatan atau diselamatkan itu tidak sukar. Nah, perbedaannya apa dengan masuk ke dalam kerajaan surga? Kita lihat ya. Sekarang kita melihat perkara masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam kerajaan surga itu sukar, saudara-saudari. Tidak seperti ayat-ayat yang tadi kita baca, mudah, diselamatkan cukup mulut mengaku,
hati percaya, selamat. Tetapi masuk kerajaan surga itu sukar, saudara-saudari. Ya, poin 1 ya. Tuhan berkata sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat yang kedua, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, saya sisipkan ayat ini. Keselamatan itu mudah. Cukup berseru, oh Tuhan Yesus, menerima Dia, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka akan diselamatkan. Tetapi ayat berikutnya berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi 2 ayat ini saya sandingkan, berseru itu pasti selamat, tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak cukup berseru nama Tuhan. Melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Amin. Ya. Nah, jadi masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak sama dengan diselamatkan ya. Sangat kontras ayat-ayatnya. Yang satu begitu mudah, tetapi masuk surga begitu sukar. Ayat yang ketiga, orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang punya kerajaan surga. Amin. Ya, tidak cukup percaya. Yang keempat, berbahagialah orang yang dianiaya. Wah, ini tidak mudah ya mengalami penganiayaan. Oleh sebab kebenaran. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi, saudara-saudari bisa membandingkan ya ayat-ayat tentang diselamatkan dan masuk kerajaan surga itu begitu kontras, berbeda ya. Jadi semoga terkesan ya bahwa ketika seseorang diselamatkan, ya belum tentu dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah ini keselamatannya bisa hilang? Bukan itu maksudnya ya. Saya pernah membahas bahwa keselamatan itu bersifat kekal. Ya. Tetapi walaupun demikian, belum tentu orang yang diselamatkan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini saya ingin membahas tentang kondisi kebanyakan orang Kristen itu sama dengan yang dicatat di sini. Ya. Ini saya mengulang lagi ayat yang tadi, Tuhan katakan bahwa sukar, ya poin C ini, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Poin yang nomor 1. Setelah mendengar perkataan Yesus bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga, maka reaksi murid-murid Tuhan sangat gemparlah mereka. Dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Poin 2. Yesus sedang berbicara tentang masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Di ayat 23. Tetapi pikiran murid-muridnya itu hanya dipenuhi dengan perkara keselamatan. Mereka tidak tahu perbedaannya. Mereka menyangka apa yang Tuhan katakan tentang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah perkara keselamatan.
Ya, saya baca kalimat berikutnya. Demikian juga hari ini. Ya, jika kita sedang memberitakan tentang betapa ketatnya masuk ke dalam kerajaan surga, maka pikiran kebanyakan orang Kristen itu hanya diduduki oleh perkara keselamatan. Sama hari ini kalau kita memberitakan ya perkara betapa sulitnya masuk ke dalam kerajaan surga, ya beberapa orang mungkin ya menentang dengan berkata bahwa keselamatan itu anugerah. Jadi banyak sekali yang seperti ini ya, tidak membedakan keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Poin 3, ya kebanyakan orang Kristen hanya mengetahui perihal keselamatan. Mereka menyamakan keselamatan dengan masuk kerajaan surga. Padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Ya. Nah, ini masih tentang keselamatan ya, saudara-saudari. Jadi keselamatan itu apa? Kalau begitu. Ya. Di sini dikatakan poin 2 Romawi, jaminan keselamatan adalah untuk masuk Firdaus. Ya. Jadi ketika orang percaya, maka dia telah dijamin pasti masuk Firdaus. Ya. Itu murni benar-benar kasih karunia. Tetapi jaminan keselamatan itu bukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kita harus masuk lebih dalam agar bisa memahami kalimat ini ya. Cuman sebelumnya saya ingin membacakan ayat-ayat jaminan masuk ke dalam Firdaus. Ini poin A, ini ayat di mana Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sampingnya yang sebentar lagi akan mati. Ya. Dia belum pernah mungkin berbuat kebajikan, seumur hidupnya mungkin dia penuh dengan kejahatan yang begitu dahsyat sehingga hukumannya disalib. Itu udah penjahat kelas kakap. Ya. Tetapi walaupun demikian, ketika dia percaya, Tuhan menjamin dia masuk ke dalam Firdaus. Ya. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dijamin ya, walaupun tidak ada perbuatan. Nah, mengenai Firdaus ini, ya mungkin ada yang menyangka posisi Firdaus itu adanya di langit. Namun kalau kita membaca Matius 12 ayat 40 ya, ayat di bawahnya kita bisa tahu posisi Firdaus ada di mana ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di mana? Di dalam rahim bumi. 3 hari 3 malam. Yesus tidak pergi kemana-mana lagi ya. Ketika dia mati, dikubur, ya, hari ketiga dia bangkit. 3 hari 3 malam dia dikubur. Dan bangkit. Jadi dia tidak pergi ke langit. Dia berkata bahwa dia ada di rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya apa? Artinya penjahat yang di samping Tuhan. Yang Tuhan katakan dia akan bersama-sama dengan Tuhan hari itu juga.
Ya dibawanya ke rahim bumi. Artinya tempat penjahat itu akan dibawa, yaitu Firdaus, itu adalah tempat yang sama dengan tempat Yesus 3 hari 3 malam. Dan Matius 12 ayat 40 mengatakan bahwa dia ada di rahim bumi selama itu. Nah, mengenai ini saya tidak akan panjangkan, pasti ada beberapa saudara-saudari yang penasaran, tapi nanti di lain kesempatan kita bisa membahas ini lebih dalam. Bebannya sekarang mengenai kerajaan surga ya, dan kerajaan Allah. Jadi keselamatan itu dijamin untuk masuk ke dalam Firdaus ya. Nah, coba kita bandingkan dengan masuk ke dalam kerajaan surga yang di poin B ya. Ini penjahat yang di samping Tuhan, rasanya sih tidak memenuhi syarat yang di poin B ini. Ya. Syaratnya jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada kehidupan, keagamaan ahli-ahli Taurat. Ya sebetulnya kehidupan keagamaan ini kebenaran ahli-ahli Taurat. Jadi jikalau kebenaranmu tidak lebih benar daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Penjahat yang di samping Tuhan tidak memiliki kebenaran itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka itu sungguh bermoral, saudara-saudari. Moral mereka tuh tinggi, ya. Tidak seperti penjahat itu yang jahat. Mereka itu baik-baik, sungguh baik. Ya, jadi perilaku mereka tuh memang bermoral sekali ya. Namanya juga agamawan. Tetapi kalau tidak lebih baik daripada mereka, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah pasti ini penjahat yang di samping Tuhan itu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga ya. Karena tidak memenuhi syarat pasti. Nah, saudara-saudari, ya, semua orang yang percaya hari ini ada di Firdaus, termasuk Paulus, termasuk Abraham. Enggak ada videonya kan? Ya. Termasuk Paulus, termasuk Abraham, Daud, ya semua orang-orang rohani, tokoh-tokoh Alkitab, para pemenang, ya termasuk penjahat itu yang selamatnya ketika mau meninggal, semua ada di Firdaus. Ya. Tetapi Firdaus itu semacam ruang tunggu, ya, ruangan untuk menunggu lah ya. Sementara menunggu kedatangan Tuhan. Nah, poin C dikatakan, ini Paulus yang berkata bahwa sebab kita semua, artinya termasuk Paulus juga, ya, harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, coba bayangkan penjahat itu, ya, dia belum memiliki kebaikan apapun dan meninggal, ya, mati. Dan Ibrani mengatakan bahwa orang tuh diberi kesempatan hidup satu kali, mati, lalu dihakimi. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengumpulkan perbuatan baik di alam kematian, ya. Sedangkan di sini Paulus mengatakan bahwa kita harus menghadap tahta. Kapan ini terjadi? Yaitu nanti setelah Tuhan datang. Ketika Tuhan datang kembali, semua orang yang ada di Firdaus, ya, itu akan diangkat dan diperhadapkan kepada pengadilan ini. Jadi Firdaus itu adalah ruang tunggu, lah ya, semacam ruang tunggu, menunggu kedatangan Tuhan untuk menghakimi umatnya. Nah, poin D ini tentang bagaimana
pekerjaan kita nanti akan dihakimi atau dinilai atau diuji di tahta pengadilan Kristus ini ya. Poin D saya bacakan. Aku telah meletakkan dasar, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Ya, dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput, kering, atau jerami. Jadi ada dua jenis bahan ya, bahan yang mulia dan bahan yang tidak mulia. Emas, perak, batu permata itu bahan-bahan yang mulia, kayu, rumput kering, dan jerami itu bahan-bahan yang akan terbakar, mudah habis ya. Nah, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ya, menderita kerugian ini bukan masuk neraka kekal, karena kalimat selanjutnya berkata, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Seperti dari dalam api. Jadi kalau pekerjaan kita seperti si penjahat yang di samping Tuhan itu, saya yakin dia tidak menghasilkan pekerjaan yang dari emas, permata, perak, ini simbolik ya. Bukan sungguhan terbuat dari emas, perak, dan permata, tetapi simbolik. Penjahat itu pasti tidak punyalah pekerjaan semasa hidupnya yang bisa tahan uji. Nah, kalau pekerjaan tidak tahan uji, artinya akan menderita kerugian. Nah, menderita kerugian di sini, saudara-saudari, ini ada hubungannya dengan kerajaan surga yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin kita sudah bisa menebak ya, bahwa jikalau kita gagal diuji di sini, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaannya, apa sih kerajaan surga itu? Inilah yang harus kita fokus, kita perhatikan, kita pahami, kita harus jelas apa sih kerajaan surga itu. Karena beberapa orang atau kebanyakan orang Kristen begitu mendengar kerajaan surga, itu mereka langsung memikirkan tentang langit tingkat ketiga ya. Di langit pemikiran kebanyakan orang Kristen. Benarkah kerajaan surga di langit? Nah, kita harus periksa ini ya. Sampai di sini saya sudah membagikan mengenai perbedaan keselamatan dengan masuk kerajaan surga. Kalau saudara-saudari ada pertanyaan, tolong ditanyakan di kolom chatting ya. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Amin. Nah, saudara-saudari, sekarang kita masuk nih ke perbedaan kerajaan Allah dengan kerajaan surga. Baik. Poin A. Di zaman Yohanes Pembaptis, hingga pada saat Tuhan mulai ministrinya, kerajaan surga masih belum datang. Tetapi kerajaan Allah sudah ada. Kita akan memeriksa ayat-ayatnya ya. Ayat-ayat di bawah ini memperlihatkan bahwa zaman Yohanes Pembaptis, bahkan zaman Tuhan Yesus memulai ministrinya, itu kerajaan surga belum datang. Tetapi kerajaan Allah itu sudah ada. Ya, poin 1 dikatakan bahwa pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudah dekat itu berarti belum tiba, hanya hampir tiba. Poin A dan poin B ini juga adalah perkataan yang sama, hanya
keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sejak waktu itulah Yesus sendiri memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Belum tiba, hanya sudah dekat. Poin B, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi kita lihat ya jelas bahwa kerajaan surga belum datang saat itu, tetapi kita melihat poin yang kedua. Ya, ayat yang nomor 2 ini. Di sini memperlihatkan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada ketika Tuhan Yesus melaksanakan ministrinya. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel ya. Oh, Tuhan Yesus. Baik. Kita perhatikan di sini. Sebab itu, aku berkata kepadamu. Mu di sini bangsa Israel ya. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Jikalau kerajaan Allah ini diambil dari bangsa Israel, artinya kerajaan Allah itu sudah ada pada bangsa Israel. Hanya karena bangsa Israel tidak berbuah, maka kerajaan Allah itu diambil. Ya, dan akan diberikan kepada satu bangsa. Nanti kita akan lihat bahwa ini adalah gereja ya yang akan menghasilkan buah kerajaan. Jadi dari 4 ayat yang saya baca, semoga saudara-saudari bisa jelas melihat bahwa kerajaan surga itu berbeda dengan kerajaan Allah. Yang satu belum datang, yang satu sudah datang. Poin B, jadi kerajaan Allah sudah ada di antara orang Israel, tetapi kerajaan surga belum datang, hanya sudah dekat. Ini membuktikan bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan Allah. Ya, outline kita cukup panjang malam hari ini, saudara-saudari, jadi saya harus cepat. Ya, amin. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat perbedaan ya kerajaan surga dengan kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan syarat masuknya. Syarat masuk, syarat untuk memasuki kerajaan Allah itu berbeda dengan syarat untuk memasuki kerajaan surga. Perhatikan ya, poin A. Syarat untuk memasuki kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali oleh Injil yang kita dengar. Ini adalah perkara kasih karunia. Kita baca ayat-ayatnya ya, ada 3 ayat di sini. 1. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Roh di sini mengacu kepada firman. Ya, firman yang kukatakan adalah roh. Jadi, dilahirkan dari air dan roh adalah kita mempercayai firman Allah. Firman Allah yang hidup itu masuk ke dalam kita, membuat kita menjadi punya iman, lalu kita dibaptis oleh air. Ya, itu yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh. Kita mendengarkan firman, lalu firman itu membuat kita beriman, percaya, lalu kita dibaptis. Nah, inilah syarat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi, ya, poin 2-nya di sini meneguhkan bahwa kita tuh dilahirkan kembali itu oleh firman. Ya. Poin 2 dikatakan,
kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Jadi ketika kita mendengar firman, kita percaya, kita langsung masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Ini perkara kasih karunia. Karena iman itu sendiri adalah pemberian melalui firman. Jadi poin 3 masuk kerajaan Allah oleh dilahirkan kembali pada saat mendengar dan menerima firman Injil adalah perkara kasih karunia. Jadi masuk ke dalam kerajaan Allah, syaratnya apa? Syaratnya ya menerima kasih karunia. Ya. Tidak sulit. Sama dengan syarat diselamatkan. Karena sesungguhnya diselamatkan itu berarti dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali itu berarti masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadinya kita bukan anak-anak Allah. Tadinya kita ada di kerajaan iblis. Lalu kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Ya. Sehingga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sama seperti anak-anak singa dilahirkan dari singa sehingga dia bisa masuk ke dalam kerajaan singa. Cukup dilahirkan, masuklah ke dalam kerajaan. Tetapi saya bukan singa. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan singa? Caranya ya saya harus dilahirkan dari singa, baru saya bisa masuk ke dalam kerajaan singa. Itulah maksudnya dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Ya, dalam 2 tanda kutip itu menjadi Allah-Allah. Ya. Tetapi bukan dalam kealahan, dalam sifat. Kita dilahirkan. Sama seperti tadi. Ya. Kita dilahirkan menjadi Allah-Allah, anak Allah yang masuk ke kerajaan Allah. Ini makna daripada masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, tetapi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudari, poin B, ya, itu bukan hanya dilahirkan kembali, melainkan setelah kita dilahirkan kembali, kita diminta untuk memiliki kehidupan, perilaku, dan kebenaran yang lebih unggul. Poin 1 kita baca ayatnya. Ya, ini syaratnya sangat berbeda sekali dengan memasuki kerajaan Allah. Poin 1, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, bukan sekedar percaya, dengar Injil, percaya, dilahirkan kembali, masuk kerajaan Allah. Bukan. Lebih dari sekedar itu, kita harus memiliki satu perbuatan, satu kehendak Allah yang kita lakukan melebihi orang-orang yang sangat baik ini. Wow, sulit ya. Bagaimana kita menandingi kebaikan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Sulit sekali. Tidak semudah memasuki kerajaan Allah. Poin 2, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi ya, saya mengulang ayat-ayat tentang kerajaan surga untuk mengkontraskan perbedaannya dengan kerajaan Allah. Tadi kita sudah melihat perbedaan waktu kedatangannya. Kerajaan surga belum datang, kerajaan Allah sudah datang. Sekarang kita melihat perbedaan syarat masuk ke dalam kedua kerajaan ini. Ya, syaratnya sungguh amat beda. Yang satu kasih karunia, yang satu harus ada sesuatu yang kita hasilkan, ya. Baik. Kita lanjut. Saya akan mulai ini dengan Bagan, ya. Untuk membuat saudara-saudari jelas
Jadi lihat di sini judulnya apa? Kerajaan surga tercakup di dalam kerajaan Allah, ya. Kerajaan surga itu tercakup, ya, di dalam kerajaan Allah. Saya mau mengajak saudara membaca dulu yang poin A ini ya, saudara-saudari. Allah adalah apa? Raja segala zaman. Ya. Artinya apa? Artinya kerajaan Allah itu berlangsung terbentang sejak kekekalan yang lampau hingga kekekalan yang akan datang. Nah, ini adalah kekekalan yang lampau, ya. Ini adalah kekekalan yang akan datang. Jadi dikatakan Allah itu raja segala zaman. Artinya kerajaan Allah itu ada terbentang 6 zaman ini, ya. Yes, di sini kita membuat bagannya 6 zaman. Banyak sih pelajar-pelajar Alkitab yang membuat bagan 7 zaman, ada yang lebih banyak, tetapi intinya dari zaman kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang, itu adalah periode dari kerajaan Allah, ya. Tetapi, ya, Yohanes Pembaptis tadi kita sudah baca ayatnya, di bawah sini juga saya bacain lagi, ya, ayatnya. Yohanes Pembaptis tuh tampil di sini nih. Yohanes Pembaptis tuh adanya di sini, ya, di zaman ini. Transisi dia, ya. Dia berkata bahwa kerajaan sorga sudah dekat, artinya ketika dia hidup itu belum ada, dia ada di sini, ya, di titik ini nih. Itu belum datang, ya. Itulah sebabnya mengapa bagan ini dibuat, ya. Kerajaan surga itu adalah zaman yang keempat ini, ya. Pertama, zaman sebelum dunia dijadikan, kemudian zaman sebelum hukum Taurat, yaitu zaman nenek moyang, kemudian zaman hukum Taurat. Yohanes Pembaptis hidup di zaman hukum Taurat ini, ya. Dan kerajaan surga belum datang ketika Yohanes memberitakannya di sini, ya. Jadi bagan ini semoga bisa dipahami, ya. Tetapi kerajaan Allah itu sudah ada pada bangsa Israel. Ini kan bangsa Israel di sini nih. Ya, di sini bangsa Israel. Bangsa Israel itu hidup di dalam ruang lingkup kerajaan Allah. Ya. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada. Dan memang ketika zaman hukum Taurat, kerajaan Allah itu memang ada pada bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain memiliki kerajaannya masing-masing. Tetapi bangsa Israel, Allah sebagai raja daripada bangsa ini. Ya. Karena itu ketika bangsa Israel ini tidak berbuah, Allah akan diambil kerajaan itu daripada mereka. Dikatakan di sini, ya. Diambil. Nah, jadi bagan ini memperlihatkan bahwa kerajaan surga itu hanya 2 zaman ini saja. Tetapi sebelum kita membahas ke zaman kerajaan yang nomor 5, kita harus banyak membahas kerajaan surga yang nomor 4 dulu, ya. Jangan pengen loncat langsung ke zaman milenium ini. Saya ingin kita berfokus kepada kerajaan surga. Di sini dikatakan gereja.
nanti kita akan melihat fakta-fakta Alkitabnya. Benarkah gereja adalah kerajaan surga hari ini? Ya, dikatakan bahwa gereja itu adalah realitas daripada kerajaan surga. Ya. Nah, dari bagian ini kita udah mulai dapat informasi ya bahwa kerajaan surga adalah zaman keempat ini. Sebelum zaman kelima. Kita harus melihat ini. Kita harus memasuki kerajaan surga di zaman yang keempat ini. Ya. Baik. Saya akan lanjut. Ya. Oh, Tuhan Yesus, semoga saudara-saudari tetap bisa menyimak ya. Nah, saudara-saudari, judul di Romawi ke-6 ini dikatakan bahwa kerajaan sorga itu bisa disebut sebagai kerajaan Allah. Ya. Jadi kerajaan surga itu bisa disebut sebagai kerajaan Allah. Kenapa bisa? Ya. Coba saya balik lagi ke sini. Ya. Ini kan kerajaan surga ya. Dua zaman ini. Kenapa kerajaan surga bisa dan boleh disebut kerajaan Allah? Karena dua zaman ini tercakup ke dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kerajaan surga itu tercakup di dalam kerajaan Allah. Jadi kita bolehlah mengatakan dua zaman ini, zaman keempat dan zaman kelima ini sebagai kerajaan Allah. Karena dua zaman ini tercakup ke dalam kerajaan Allah. Baik. Nah, sekarang ya, judulnya kerajaan Allah itu bisa disebut, kerajaan surga bisa disebut sebagai kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah itu belum tentu mengacu kepada kerajaan surga. Ya. Kerajaan Allah belum tentu mengacu kepada kerajaan surga. Seperti tadi zaman hukum Taurat, zaman bangsa Israel. Itu tercakup ke dalam kerajaan Allah, tetapi itu bukan kerajaan surga. Ya, semoga saudara-saudari jelas. Poin A. Kerajaan surga adalah istilah yang dipakai secara khusus oleh Matius, ya, untuk menunjukkan bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan Allah. Namun karena kerajaan surga tercakup ke dalam kerajaan Allah, maka penulis Injil lainnya ya membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga secara umum, yaitu dengan menggunakan istilah kerajaan Allah. Jadi penulis Injil lainnya selain Matius itu membicarakan hal-hal kerajaan surga. Tetapi istilah yang mereka gunakan itu kerajaan Allah. Ya ini boleh-boleh saja. Karena kerajaan surga tercakup ke dalam kerajaan Allah. Kita lihat ya. Kita apa itu? Ya. Kita lihat contoh-contoh ayatnya ya. Poin B. Tentang pembicaraan yang sama. Ya ini tentang orang kaya yang susah masuk kerajaan. Matius menggunakan istilah kerajaan sorga. Sedangkan Markus menggunakan istilah kerajaan Allah. Padahal dua ayat ini sama.
1, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Matius. Tetapi poin 2, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah di sini sebetulnya ya kerajaan surga. Ya. Ini hal-hal tentang kerajaan surga. Kita tadi kan melihat bahwa untuk memasuki kerajaan Allah itu mudah, cukup dilahirkan kembali. Tetapi kok kelihatannya seperti bertentangan ya. Di sini kok susah masuk kerajaan Allah. Tadi katanya masuk kerajaan Allah mudah, cukup percaya. Tetapi kok di sini sukar? Artinya, ya kita bandingkan dengan Matius, yang dimaksud oleh Markus itu adalah kerajaan surga. Kita bandingkan 2 ayat ini. Kita jadi tahu. Ya, ternyata tidak bertentangan. Kerajaan Allah itu ada seluk-beluknya. Nah, ini contoh yang lain, poin D ya, tentang orang yang miskin di hadapan Allah. Matius menggunakan istilah kerajaan surga, sedangkan Lukas menggunakan istilah kerajaan Allah. Lihat, 2 ayat ini, 1 dan 2 ini sama sebetulnya. Ucapan Tuhan Yesus yang diucapkan ya, dalam waktu yang bersamaan, hanya ditulis oleh 2 orang yang berbeda. Matius menggunakan istilah kerajaan surga, Lukas menggunakan istilah kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Tetapi Lukas menggunakan istilah kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksudkan kerajaan Allah oleh Lukas itu ya kerajaan surga. Gitu kan? Jadi semoga saudara-saudari bisa melihat perbedaan kerajaan surga dengan kerajaan Allah. Walaupun berbeda, tetapi kerajaan surga boleh disebut dengan kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah belum tentu kerajaan surga. Ya. Saya merasa perlu balik lagi ke sini ya. Jadi 2 zaman ini, maaf. Ya. 2 zaman ini, ya, zaman yang ke sini dan yang ini ya. Ini boleh kita sebut dengan kerajaan Allah. Tetapi zaman yang 1, 2, 3 ini tidak boleh kita sebut dengan kerajaan surga ya. Karena mereka ada di luar ruang lingkup kerajaan surga. Kerajaan surga hanya ada 2 zaman, zaman keempat dan zaman kelima. Amin. Semoga kita jelas. Nah, sekarang saudara-saudari kita masuk lebih lanjut ya. Nah, di sini judulnya perlu sungguh-sungguh berebut. Nah, apa ini berebut? Untuk memasuki kerajaan surga. Saudara-saudari, ingat ya, tadi kan ada 6 lingkaran. Saya gambar di sini aja deh ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kerajaan surga itu hanya yang keempat dan kelima ya. Nah, kita sekarang ada di zaman yang keempat. Sini, kita ada di sini ya. Kita ada di sini. Nah, perlu sungguh-sungguh berebut untuk memasuki kerajaan surga. Yang saya tekankan itu bukan untuk memasuki kerajaan surga yang di zaman kelima ini, bukan. Itu nanti ya. Jangan loncat. Anak SD jangan dulu pikir masuk SMA. Anak SD pikirkanlah dulu masuk SMP itu bagaimana, harus lulus ya. Jangan mau loncat ya. Jadi yang dimaksud perlu sungguh-sungguh ya berebut untuk memasuki kerajaan surga, itu ada yang dimaksud adalah kerajaan surga di zaman keempat, yaitu zaman
gereja. Nanti kita lihat bahwa kerajaan surga itu memang zaman gereja, ya. Baik. Nah, poin A. Dalam dua ayat yang membicarakan hal yang sama, ya di bawah ini, dua ayat ini nanti kita akan lihat. Matius menggunakan istilah kerajaan surga, Lukas menggunakan istilah kerajaan Allah. Matius, poin 1. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan surga diperebutkan dengan paksa. Dan orang yang merebutnya mendapatkannya. Diperebutkan di sini itu seperti dalam perlombaan ya, saudara-saudari. Seperti dalam perlombaan merebutnya ya. Hadiahnya itu cuma sedikit, medalinya itu cuma sedikit. Peserta banyak. Jadi harus diperebutkan. Kuotanya nggak banyak untuk memasuki kerajaan surga ini. Jadi harus diperebutkan. Nah, kita lihat yang Lukas sekarang. Ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi ya, berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang berebut memasukinya. Memang kalimatnya sedikit agak berbeda, tetapi sesungguhnya ini tentang satu hal yang sama, yaitu bagaimana memperebutkan ya, tempat di kerajaan surga. Seperti orang berlomba. Poinnya untuk di bagian ini adalah, saudara-saudari, dua ayat di atas ini, poin B, memperlihatkan bahwa kerajaan Allah dalam catatan Lukas mengacu kepada kerajaan surga. Jadi, fokus kita sekarang ingin berfokus kepada Lukas 16 ayat 16. Nanti saya akan membahas Lukas 16 ayat 16 lebih rinci di bawah. Hanya bagian ini saya ingin membuat kerajaan Allah di ayat ini menjadi dipahami sebagai kerajaan surga. Jadi ingat ya, Lukas 16 ayat 16 ini ayat yang sangat penting yang akan kita bahas. Tetapi ingat bahwa kerajaan Allah yang dimaksud oleh Lukas 16 ayat 16 adalah kerajaan surga. Ya, poin C, diselamatkan adalah kasih karunia, tetapi memasuki kerajaan surga perlu berebut dengan sungguh-sungguh. Nah, disinilah saya akan membahas Lukas 16 ayat 16 yang tadi. Jadi judulnya diulang lagi, hanya diganti sekarang dengan kata gereja. Ya. Ingat, gereja ini adalah zaman yang keempat. Bukan kerajaan 1000 tahun. Kita perlu sungguh-sungguh berebut untuk memasuki gereja yang sesungguhnya adalah realitas kerajaan surga di zaman ini. Sampai di sini sih sebetulnya bebannya adalah untuk saudara-saudari yang sudah berada di dalam pemulihan Tuhan, yang sudah sering menikmati berita demi berita, karena selama ini begitu
ketika membahas perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan surga, dalam pemikiran saudara-saudari di pemulihan Tuhan, itu dipenuhi dengan kerajaan 1000 tahun. Zaman kelima. Ya, zaman kelima itu kerajaan 1000 tahun. Ketika membicarakan perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan surga, maka kerajaan surga di dalam pemikiran kebanyakan orang Kristen dalam pemulihan Tuhan itu berfokusnya ke zaman kelima. Tapi malam ini saya justru ingin kita lupakan zaman kerajaan 1000 tahun, itu nanti. Yang ada di hadapan kita ini sekarang adalah zaman keempat ini, zaman gereja. Tadi bagannya jelas ya, zaman keempat sebelum Yohanes Pembaptis, setelah Yohanes Pembaptis adalah zaman gereja. Nah, poin C kita baca, orang-orang yang berebut masuk ke dalam kerajaan surga adalah kaum beriman perjanjian baru yang sungguh-sungguh mencari realitas gereja. Bisa lihat dari mana? Bisa lihatnya dari Lukas 16 ayat 16, saudara-saudari. Ya. Kita lihat poin 1. Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang berebut memasukinya dengan paksa. Tujuan saya dalam membahas ayat ini ingin melihat bahwa kerajaan surga yang kita harus berebut untuk memasukinya itu bukan kerajaan 1000 tahun yang dimaksudkan di sini. Tetapi lebih ke dalam penghidupan gereja perjanjian baru yang sejati. Saudara-saudari, kita sungguh perlu mencari penghidupan gereja yang adalah realitas kerajaan surga ini. Di zaman sekarang, hari ini juga kita harus cari ini. Itu beban saya memberitakan poin ini. Ya. Lukas 16 ini saya bagi menjadi 3 bagian, 16A, 16B, dan 16C. Kita lihat ya. Ingat, fokus kita adalah untuk melihat kerajaan surga adalah gereja. Sekarang 16A. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sebetulnya kan perjanjian lama. Oke? Berlaku sampai zaman Yohanes. Artinya ketika Yohanes muncul, perjanjian lama berakhir. Ya. Ini ada angka 1, dijelaskan di sini angka 1-nya. Ya. Berlaku sampai, dijelaskan di sini. Jadi frase berlaku sampai ini membuktikan bahwa zaman perjanjian lama berakhir di zaman Yohanes. Jikalau perjanjian lama berakhir di zaman Yohanes, maka sudah pasti zaman berikutnya adalah zaman perjanjian baru, yaitu zaman gereja. Gitu. Itu cara berpikirnya seperti itu. Ya. Kemudian 16B. Ya. Ada 2 yang akan dijelaskan, poin 1 dan poin 2. Dan sejak waktu itu artinya apa? Sejak berakhirnya perjanjian lama, kerajaan surga diberitakan. Ya. Ingat, ini catatan Lukas pakai kerajaan Allah ya. Hanya kita sudah tahu tadi bahwa kerajaan Allah menurut catatan Lukas itu sebetulnya kerajaan surga. Nah, poin 1 dijelaskan di sini. Sejak waktu itu memperlihatkan bahwa kerajaan surga adalah zaman berikutnya.
Ya, sejak waktu itu adalah waktu berakhirnya perjanjian lama di 16a itu. Nah, setelah perjanjian lama masuk perjanjian baru. Tetapi di sini tidak dikatakan sejak waktu itu perjanjian baru diberitakan. Tidak dikatakan seperti itu. Tetapi dikatakan sejak waktu itu kerajaan surga diberitakan. Ya, artinya ini adalah zaman berikutnya. Ya, yaitu zaman gereja. Kita bisa combine ini dengan perkataan Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya hampir tiba. Dan saat itu akhir daripada zaman perjanjian lama. Yohanes Pembaptis mengumumkan kerajaan surga sudah dekat. Sebetulnya boleh juga dikatakan zaman gereja sudah dekat. Zaman perjanjian baru sudah dekat. Inilah yang dimaksud pemberitaan Yohanes. Kerajaan surga itu adalah zaman berikutnya setelah zaman perjanjian lama, yaitu zaman yang belum datang, hanya sudah dekat ketika Yohanes Pembaptis memberitakannya. Dan itu adalah perjanjian baru, kita tahu, dan perjanjian baru adalah zaman gereja. Dari sini kita bisa melihat bahwa kerajaan surga yang Yohanes katakan sudah dekat, itu adalah zaman gereja. Ya. Nah, sampai di sini ya. Poin 2 ini soal perkataan diberitakan ini adalah mengacu kepada pemberitaan Injil Perjanjian Baru ya. Bukan tentang nanti masuk kerajaan 1000 tahun, itu loncat namanya. Yohanes Pembaptis tidak mungkin menyuruh kita, atau Yesus tidak mungkin menyuruh kita memberitakan sesuatu yang nanti 1000 tahun lagi atau berapa tahun lagi akan tiba. Tidak. Harus tentang zaman ini. Ya. Nah, poin 6C, 16C, dan setiap orang berebut memasukinya. Ingat, di sini adalah zaman, tentang kerajaan surga yang adalah gereja. Jadi poin saya saudara-saudari ini yang terakhir ya. Ini poin saya di sini. Yang satu, orang-orang dalam frase setiap orang berebut memasukinya dengan paksa mengacu kepada orang-orang dalam gereja di zaman perjanjian baru. Ini berarti kerajaan surga adalah realitas gereja yang perlu kita sungguh-sungguh cari. Ya, saya merasa mungkin beberapa saudara-saudari kesulitan menangkap pemberitaan saya yang cukup cepat ini. Ya, untuk itu saya coba jeda dulu sebentar. Ya, kita masih ada waktu sebelum kita masuk ke poin berikutnya. Kira-kira apa ada yang mau ditanyakan? Atau bagaimana? Ada di kolom chat, saudara. Oke. Saya coba baca ya, kolom chatnya ya. Amin.
Saya akan bacakan yang berhubungan dulu dengan materi ya. Saudara, saya ingin menanyakan beberapa hal yang ada dalam banyak benak orang Kristen. Apakah dapat disimpulkan bahwa istilah umum masuk surga adalah tidak alkitabiah? Ya, sebetulnya kalau tadi kita lihat orang yang selamat masuk Firdaus, ya, bukan masuk surga. Tuhan berjanji hari ini juga, berarti hari pertama itu Tuhan mati. Penjahat itu ada di Firdaus. Dan kita tahu bahwa hari pertama itu tercakup ke dalam 3 malam, 3 hari, 3 malam Yesus di rahim bumi. Artinya Firdaus itu ada di rahim bumi. Sedangkan kata surga dalam teks aslinya itu Uranos, itu berarti langit. Orang yang meninggal tidak diangkat ke langit, tetapi dibawa ke Firdaus. Orang percaya yang meninggal, maksudnya ya. Poin 2, apakah perbedaan surga dan kerajaan surga? Kita tadi sudah lihat bahwa kerajaan surga itu adalah satu zaman yang adalah realitas kehidupan gereja hari ini di mana di bumi. Ya. Sedangkan kata surga itu mengacu kepada langit. Jadi surga dan kerajaan surga itu berbeda ya. 3, banyak hamba Tuhan yang berkata bahwa mereka dibawa ke surga atau ke neraka. Mohon dijelaskan apakah ini ilusi mereka atau mereka mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak mereka ketahui istilahnya sehingga mereka menggunakan istilah yang keliru. Ya, mengenai mimpi atau pengalaman dibawa kemanapun kan saya nggak tahu ya. Saya tidak kenal dengan hamba-hamba Tuhan itu dan saya juga tidak ikut bersama mereka, jadi saya nggak tahu ya. Hanya kita ukur aja dari Alkitab saja dah ya. Apakah menurut Alkitab pengalaman mereka itu benar atau enggak ya, seperti itu. Baik, apa yang dimaksud dengan istilah Sheol, Hades, dan pangkuan Abraham juga di Firdaus? Ya. Jadi, alam maut atau Hades itu tempat orang kaya itu yang bisa memandang Lazarus dan Abraham dari jauh. Artinya kalau bisa dipandang dari jauh ya, orang kaya itu minta Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air, dia kehausan, dia pengen minum. Kalau misalnya jaraknya jauh, mana mungkin permintaan ini diajukan. Pastinya kan bisa saling memandang, artinya mereka dekat ya. Hanya di dalam Lukas 16 kan dikatakan bahwa ada jurang pemisah yang tidak dapat diseberangi, jurangnya juga tidak berdasar. Jadi kata Bapak Abraham nggak bisa. Artinya kalau Firdaus itu di rahim bumi, ya tempat Hades pun juga di rahim bumi. Hanya dipisahkan oleh jembatan jurang yang tidak bisa diseberangi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah konsekuensi bila tidak ikut berlomba? Apakah itu hal wajib? Apa hadiah atau medali orang yang menang? Nah, ini memang pertanyaan ini nanti bisa terjawabnya dengan rekaman YouTube yang pernah kita buat ya. Yang pasti nanti bolehlah dijelaskan sedikit ini di bagan nanti ya. Tetapi kalau mau lengkapnya nanti bisa saya share sidang kita di tahun lalu yang membahas perkara ini. Nanti saya jawab sedikit ya pertanyaan saudara J ini ya. Masih ada nggak saudara-saudari? Amin.
Ya, semoga bisa menyimak ya. Saudara-saudari, sampai di sini saya akan meneruskan lagi. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya. Amin. Nah, ini masih tentang Yohanes 16 ayat 16 tadi ya, saudara-saudari. Maaf. Lukas 16 ayat 16 itu adalah ini ayatnya nih. Ya. Lukas 16 ayat 16 itu yang saya cetak dengan ini ya. Dengan warna merah. Ini dari tadi kita bahas ayat ini nih. Saya ingin memberitahu tentang apa sih berebut itu, maksudnya apa berebut itu, gitu ya. Nah, berebut itu kita harus melihat mulai dari ayat 10 sampai 18 ya. Di sana kita bisa tahu ini ayat-ayatnya saya udah ringkas. Saya hanya cetak dengan huruf tebal. Maksud berebut itu apa? Kita harus bacanya lengkap dari ayat 10 sampai 18. Berebut itu di sini adalah setia dalam hal perkara kecil. Benar dalam perkara-perkara kecil. Ini konteksnya tentang berebut ya. Setia dalam hal mamon. Setia dalam harta. Tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan mamon. Ya. Nah, ini ada ayat 14 saya cetak dengan warna biru, nanti kita bahas nih. Ini mendengar itu tuh orang-orang Farisi mencemooh ya, menghina Yesus ya. Orang-orang Farisi itu dikatakan hamba-hamba uang. Nanti kita bahas yang ayat 14. Saya bahas dulu berebut itu apa? Tadi sudah ya. Kemudian apa? Berebut itu tidak membenarkan diri. Ya. Seperti orang-orang Farisi itu yang membenarkan diri. Lalu apa? Itu tidak menganggap hukum Taurat itu tidak diremehkan karena tidak ada satu titik pun yang akan batal. Jadi tidak boleh meremehkan perintah-perintah hukum Taurat. Ya. Karena jangan berzina, jangan membunuh, menghormatilah orang tuamu, dan banyak hal dalam hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan. Itu adalah hukum moral. Ya. Jadi kita perlu jelas tentang hukum Taurat. Dan tidak berbuat zina. Inilah yang dimaksud berebut. Ya. Inilah yang dimaksud berebut memasuki realitas gereja perjanjian baru. Ya, cuma dikatakan di sini adalah sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang berebut memasukinya ya, itu dapat mendapatkannya. Jadi berebut memasukinya. Artinya masuk, bisa masuk saat itu juga. Di zaman ini juga. Ini adalah berebut menurut konteks dari Lukas 16 ayat 16. Nah, sekarang saya mau bahas ayat yang biru ini, yang dicetak warna biru ya. Ini maksudnya adalah agama adalah penghalang. Ya. Orang-orang agamawan itu, orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu, pemeluk agama itu menghalang-halangi, menjadi penghalang bagi orang-orang untuk masuk ke dalam gereja. Gereja perjanjian baru yang sejati. Ya. Saudara-saudari, hari ini agama ini tetap ada ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tetap ada hingga hari ini. Coba kita baca poin A. Sejak hari Yohanes Pembaptis sampai saat itu, orang-orang Farisi dengan keras menghambat orang-orang yang hendak masuk ke dalam gereja. Yang adalah realitas kerajaan surga. Karena itu orang-orang yang mau masuk harus merebutnya dengan paksa.
Artinya merebut di sini yang tadi ya. Banyak hal yang di dalam Lukas 16, 10 sampai 18. Ini ayatnya di sini lihat. Celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Sebetulnya ini pintu gereja. Ya. Di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara-saudari, jikalau hati kita murni mencari penghidupan gereja yang sejati, pasti yang akan menentang kita itu bukan orang-orang di agama luar, tetapi dari orang-orang Kristen sendiri. Ingat, ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang memegang Alkitab. Loh, ya. Bukan kitab suci agama lain, tetapi Alkitab yang asli. Demikian juga hari ini, jikalau kita ingin mencari penghidupan gereja yang sejati, yang adalah kerajaan surga hari ini, pasti kita akan mendapat penentangan dari para agamawan, para pemegang Alkitab. Kenapa? Karena hari ini kondisi kekristenan itu telah menjadi satu agama yang mati. Ya, prosedural, ya. Organisasi yang mati. Ya. Ada sistem-sistem organisasi yang bertentangan dengan gereja yang benar. Contohnya banyak sekali pemberitaan firman yang tidak tepat. Pemberitaan firman yang tidak menyuruh orang memikul salib. Pemberitaan firman yang hanya memberitakan hal-hal yang enak-enak. Lalu ada sistem ya, hierarki di mana jemaat biasa terpisah dengan para petinggi-petinggi gereja yang sebetulnya nggak ada namanya petinggi di dalam gereja. Jabatan-jabatan yang lebih tinggi, jabatan-jabatan yang lebih rendah, itu sebetulnya tidak ada di dalam gereja. Matius 23 Tuhan berkata, jangan ada yang dikatakan pemimpin di antara kamu karena kalian semua hanyalah saudara, hanya satu pemimpinmu, yaitu Tuhan. Cuman hari ini ya, kekristenan memang telah menjadi satu agama, dan ketika kita mencari satu penghidupan gereja yang sejati, pasti akan ada penentangan dari orang-orang yang memegang Alkitab, namun jauh dari kebenaran Alkitab. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini, saudara-saudari ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Ya, saya pernah dulu mengalami berkat yang banyak sekali dari satu kelompok orang Kristen. Hanya kelompok orang Kristen ini bukan denominasi tempat saya berada. Ketika saya dengan sukacita saya laporan kepada pendeta saya, wah Pak, Om, saya mendapatkan berkat besar di kelompok orang-orang Kristen di sana. Tetapi pendeta saya nggak senang mendengar ini. Karena dia begitu takut saya keluar dari denominasi tempat dia berada. Sehingga akhirnya pendeta ini menjelek-jelekan kelompok yang memberkati saya itu. Ini salah satu hambatan bagaimana kita ingin mencari gereja yang adalah kerajaan surga hari ini.
Karena sistem organisasi, sistem denominasi itu membuat orang berkelompok, terpecah belah, bersaing, ya. Mereka berebut jemaat dan sebagainya, ya. Sehingga kita yang murni hatinya ingin membangun tubuh Kristus, ingin keluar dari perpecahan, ingin masuk ke dalam tubuh, itu pasti akan mendapatkan penentangan dari orang-orang Farisi hari ini, ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat, saya tidak memberitakan kerajaan 1000 tahun, itu nanti, saudara-saudari, ya. Tetapi nanti di ending saya akan sedikit sampaikan mengenai kerajaan 1000 tahun. Amin. Nah, saudara-saudari, di sini saya ingin membagi lagi peneguhan bahwa kerajaan surga adalah gereja. Saya mau tambah lagi dasar ayat-ayatnya, ya. Di sini judulnya alam maut tidak akan menguasai gereja, karena gereja itu adalah kerajaan surga. Di sinilah Yesus yang berkata, ya, aku akan mendirikan apa? Gerejaku. Jelas Tuhan berkata ini. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Yesus sedang berbicara kepada Petrus saat itu. Kemudian kepadamu, yaitu kepada Petrus, akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Nah, ini agak aneh. Coba perhatikan. Yesus berkata kepada Petrus, aku akan mendirikan gerejaku. Seharusnya Yesus berkata, kepadamu akan aku berikan kunci gereja. Itu kan seharusnya. Karena yang dimaksudkan kunci di sini itu adalah kunci yang Petrus buka. Di sini nih poin B, ya, kita baca. Menurut sejarah ada 2 kunci. Petrus menggunakan 1 buah pada hari Pentakosta untuk membuka pintu agar kaum beriman Yahudi dapat masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu gereja. Dan dia memakai kunci yang lain di rumah Cornelius untuk membuka pintu agar orang beriman bukan Yahudi dapat masuk ke dalam gereja, yang adalah kerajaan surga. Jadi kunci di sinilah untuk Petrus membuka pintu perdana, membawa orang-orang masuk ke dalam zaman perjanjian baru, zaman gereja. Hanya Tuhan berkata bahwa aku akan mendirikan gerejaku, dan dia berkata kepadamu Petrus, aku akan berikan kunci kerajaan surga, bukan kunci gereja. Apa maksudnya ini? Baca di sini ya. Kerajaan surga di sini digunakan secara bergantian dengan gereja. Jadi sebetulnya istilah kerajaan surga dan gereja sama, hanya digunakan secara bergantian, ya. Ini adalah satu bukti yang kuat bahwa gereja yang sejati adalah kerajaan surga dalam zaman ini. Jadi gereja yang sejati, poin C, gereja yang sejati adalah kerajaan Allah. Di sini pakai kerajaan Allah, tapi kita ingat ketika kerajaan Allah keluar di dalam ayat, periksa, ya, ini perkara apa? Kalau ini perkara gereja, artinya kerajaan Allah ini boleh kita anggap sebagai kerajaan surga. Karena sama, ya. Kerajaan surga disebut juga sebagai kerajaan Allah. Jadi boleh. Ya, gereja yang sejati adalah kerajaan Allah ditegaskan oleh Roma 14 ayat 17 yang menyebutkan kerajaan Allah dengan acuan yang jelas kepada realitas hidup gereja yang sejati. Di sini Paulus yang mengatakan, ya, ayatnya, sebab kerajaan Allah, konteksnya itu adalah hidup gereja, itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Seolah-olah Paulus berkata, sebab gereja bukanlah soal makanan dan minuman, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Hanya dengan istilah gereja diganti oleh Paulus dengan kata kerajaan Allah yang mengacu kepada perkara kerajaan surga. Jadi jelas ya, saudara-saudari, tadi kita sudah membahas memasuki kerajaan surga harus berebut.
Hari ini pun juga jikalau saudara-saudari ingin masuk ke dalam penghidupan gereja perjanjian baru yang sejati, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau merebutnya. Kalau saudara kurang ngotot, jangan harap saudara bisa dipimpin memasuki penghidupan gereja yang sejati. Tetapi, jikalau saudara-saudari memasukinya, oh Tuhan Yesus, di sanalah sesungguhnya kerajaan surga itu. Saudara-saudari, kerajaan surga itu adalah gereja. Gereja adalah kerajaan surga hari. Tetapi, gereja yang umum dalam kekristenan hari ini telah merosot. Terlalu banyak hal-hal duniawi masuk ke dalam kekristenan. Saya tidak menyebut itu gereja, saya menyebutnya kekristenan. Gereja adalah satu hal. Gereja itu murni, gereja itu mulia. Tetapi kekristenan itu jatuh dan merosot. Kita harus berdoa, Tuhan, bawa aku masuk ke dalam gereja. Aku mau merebutnya, Tuhan. Oh, luangkan waktu setengah menit menyeru saudara-saudari masing-masing. Tuhan Yesus, bawa kami masuk ke dalam gereja, ke dalam kerajaan surga hari ini, di bumi ini. Tuhan, bawa kami mencicipi kerajaan surga di bumi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah berita ini menjamah kami dan menuntun kami berebut masuk ke dalam kerajaan surga hari ini, di bumi hari ini, zaman ini. Amin. Oh Tuhan Yesus, baik saudara-saudari. Ya, saya ini baru sekarang mau masuk ke dalam manifestasi kerajaan 1000 tahun sekaligus menjawab pertanyaan saudara J yang tadi ya. Jadi pertanyaannya itu kalau nggak salah itu kalau tidak berebut gimana, kalau gagal gimana ya. Jadi begini saudara-saudari, hari ini kan kita ada di dalam, dulu sebelum kita percaya kita ada di sini nih saudara-saudari, di dunia. Ya, di sini. Lalu kita percaya, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Kerajaan surga tuh bukan yang warna biru yang di luar sini. Ini kerajaan surga tuh adanya di lingkaran yang warna putih. Ya. Kalau yang di warna biru cincin ini tuh masih di luar realitas kerajaan surga. Ya. Setelah kita dari dunia dipindahkan selamat masuk ke dalam ruang lingkup kerajaan Allah, ya, maka kita harus masuk ke sini, ya, ke lingkaran putih bagian dalam. Berebut memasukinya tuh sebetulnya dari yang warna biru ini masuk ke dalam realitas kerajaan surga. Hari ini kebanyakan orang-orang Kristen tuh adanya ya masih di pinggiran lah, seperti tanah yang di pinggir jalan. Ya. Tanah yang di pinggir jalan itu ketika ditabur firman kan benihnya itu nggak bisa tembus ke dalam tanah karena tanahnya keras. Tanah di pinggir jalan tuh sering terlindas oleh kendaraan lalu lalang jadi keras. Berbeda dengan tanah yang di tengah. Ya.
Jadi kebanyakan orang Kristen itu sekarang ada di keliling sini nih. Belum masuk ke dalam realitas gereja. Nah, kita harus memasukinya. Jikalau hari ini kita ada di sini, di tengah-tengah sini, saudara-saudari, kita berhasil masuk, berebut ke dalam realitas kerajaan surga. Ya. Kita bisa masuk ke sini, saudara-saudari. Maka ketika Tuhan Yesus datang nanti kali kedua, dia datang ada di sini, itu sudah spontan kita pasti masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, sudah pasti. Karena kita sudah ada sebetulnya di kerajaan surga. Hanya kita ada di dalam realitasnya. Jadi ketika nanti manifestasinya ini terekspresi, ya udah pasti kita tuh lanjut di sini. Seperti naik kereta api lah. Kita naiknya di Bandung. Kita nggak usah jalan ke Jakarta. Ya kita akan sampai di Jakarta karena kita sudah naik kereta api di Bandung. Jadi naiklah, masuklah ke dalam kerajaan surga di bumi. Nanti pasti kita akan tiba di zaman yang kelima ini. Tetapi pertanyaan Saudara Jay tadi, bagaimana kalau kita tetap di luar saja sini, ya? Maka nanti kita harus mempelajari 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Mereka itu ditinggal di luar, ya. Ya, saya percaya mereka itu tidak akan masuk ke dalam zaman kerajaan. Mereka tetap ada di luar. Di luar di sini itu adalah untuk mengalami pendisiplinan di zaman kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, ini rekamannya yang tadi saya bilang. Ya, tentang pendisiplinan kaum beriman. Setelah didisiplinkan di zaman kerajaan 1000 tahun di sini, maka si penjahat yang di samping Tuhan tadi, ya, orang-orang yang meninggal, orang-orang Kristen yang meninggalnya di dalam dosa, setelah melewati masa pendisiplinan, Tuhan katakan di sana tuh ada ratap, tangis, dan kertak gigi. Jadi jangan anggap itu tempat yang enak, itu tempat yang mengerikan, walaupun hanya 1000 tahun. Hanya 1000 tahun itu boleh nggak pakai kata hanya? Oh, panjang sekali, saudara-saudari, ya. Lebih baik kita berebut masuk ke dalam kerajaan surga hari ini. Nah, jikalau nanti setelah melewati zaman kelima ini selesai, maka semua orang Kristen tidak akan kehilangan keselamatan mereka. Mereka semua pasti masuk ke dalam zaman kekekalan yang akan datang. Nanti ini detailnya harus mendengarkan rekaman yang sudah pernah dibuat, ya. Nah, inilah ayatnya, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tiada berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Inilah masa milenium, ya. Ya, ini kerajaan surga yang berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun. Saya hanya bahas sedikit. Kenapa saya bahas sedikit? Karena memang ayat-ayatnya pun sedikit, ya. Di sini ayat-ayat tentang kerajaan surga, saudara-saudari, itu ada 34 ayat. Yang membicarakan tentang realitas kerajaan surga hari ini, yaitu zaman gereja, ada 25 ayat. Sementara tentang kerajaan 1000 tahun, itu hanya ada 3 ayat. Oh, selama ini banyak orang-orang Kristen dalam pemulihan Tuhan hanya fokusnya 1000 tahun, tetapi tidak fokus tentang bagaimana berebut masuk ke dalam gereja. Ada banyak saudara-saudari di dalam pemulihan Tuhan bersidang di gereja lokal, mungkin saja belum masuk ke dalam gereja. Nah, ini
Ayat-ayatnya saya sudah kumpulkan ya, ada 25 ayat ini yang berhubungan dengan zaman gereja hari ini. Ini semuanya ada kata kerajaan surga semua. Ya. Sementara hanya 2 ayat yang berhubungan dengan keduanya, yaitu dengan kerajaan 1000 tahun dan dengan gereja. Dan ada 4 ayat yang berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun. Contohnya ini. Ya, ayat 1 ini tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, barat, duduk makan bersama-sama dengan siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Tentunya ini bukan di zaman ini, karena Abraham, Ishak, dan Yakub sekarang ada di Firdaus. Ya. Dalam kerajaan surga. Artinya ini kerajaan surga di sini mengacu kepada kerajaan 1000 tahun. Lalu hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Perjamuan kawin juga ini bukan hari ini, tetapi nanti di zaman 1000 tahun. Lalu bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya masuk ke dalam kerajaan surga nanti di kerajaan 1000 tahun ya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa hari ini. Jadi kerajaan surga di ayat ini pun mengacu pada kerajaan 1000 tahun. Yang keempat, hal kerajaan surga itu seumpama pukat. Nah, ini tentang bangsa-bangsa nanti kita bahas ya. Nah, kemudian ada juga Injil kerajaan surga. Banyak orang Kristen tidak pernah mendengar ada Injil kerajaan surga ya. Kebanyakannya hanya taunya Injil kasih karunia ya. Padahal ada Injil tentang kerajaan surga yang seperti sedang saya beritakan malam hari ini. Lalu ada firman tentang kerajaan surga. Ya. Malam hari ini saudara sedang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, bukan tentang langit. Ya, jadi saudara-saudari, ayat-ayat yang banyak ini semua berhubungan dengan gereja hari ini. Ya. Nah, saya hanya mau sedikit sampaikan bahwa Yesus berkata kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi perkara kerajaan sorga itu rahasia, saudara-saudari. Itu sebabnya mengapa banyak orang tidak mengenal perkara ini. Karena ini rahasia ya. Kita perlu merebutnya. Dan ayat-ayat berikutnya yang di bawah itu sudah nanti saya bisa share kalau sudah saya perlu. Saya rasa saya sudah sampai di sini. Ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu 13 menit. Boleh, silahkan. Sebelum jam 9 kita akan akhiri pertemuan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini di Ya. Pertanyaannya, apakah ada ayat firman yang mengatakan kertak gigi sama dengan pendisiplinan? Ya, apakah ada ayat firman yang mengatakan kertak gigi? Jadi, saudara-saudari, seperti contohnya, kita mempercayai bahwa Allah adalah Tritunggal. Tetapi tidak ada ayat yang mengatakan Allah Tritunggal. Itu di dalam Alkitab ada perkara Allah Tritunggal, walaupun tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Demikian juga kata pendisiplinan itu tidak ada, tetapi tersirat. Ya, yang paling mudah itu adalah 1 Korintus pasal 3. Saya coba share ya, screen sekali lagi. Ya, 1 Korintus pasal 3. Ya. 1 Korintus
Tetapi nanti kalau saudara-saudari mendengar ayatnya, rekamannya sangat jelas ya nanti ya. Jelas sekali tempat pendisiplinan itu tercatat di Alkitab. Nah, ini yang tadi saya bacakan. Ayat 12 di sini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Jadi menderita kerugian di sini ini menyiratkan sesuatu yang sangat tidak enak. Ya. Lalu dikatakan ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi diselamatkannya itu seperti dari dalam api. Ya. Jadi orang-orang yang pemenang itu pekerjaannya tahan uji, mendapat upah, tidak perlu lagi melewati api. Tetapi jangan setuju dengan ajaran purgatori yang mengatakan kalau nggak salah orang-orang hidup itu bisa membantu orang-orang mati melewati api penyucian. Bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi ayat ini jelas-jelas memperlihatkan bahwa ia sendiri akan diselamatkan, ayat 15 ya, tetapi seperti dari dalam api. Maksudnya gimana? Banyak orang berpikir, wah nanti gosong dong. Bukan gosong. Maksudnya kalau emas itu masih mengandung unsur logam lainnya, emasnya emas muda, ya, belum matang, maka emas ini harus melewati api dahulu. Ketika dia keluar dari api, baru dia murni. Itu yang dimaksud dengan ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sedangkan orang-orang yang pekerjaannya tahan uji, mendapat upah, tidak perlu lagi harus melewati api untuk masuk ke zaman kekekalan yang akan datang, yang zaman ke-6 tadi ya. Jadi di sini tersirat tentang pendisiplinan, hanya kalau nanti rekamannya itu saudara-saudari dengar, jauh lebih jelas ya. Nanti ada di kitab Markus, ada di beberapa kitab bertebaran ya tentang pendisiplinan. Ya saya rasa begitulah kurang lebih. Amin. Oh Tuhan Yesus, bagaimana saudara-saudari? Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari saudari Ana Tepi. Apakah untuk semua orang yang tidak menang atau belum matang dalam hayat mengalami masa pendisiplinan sejaman selama 1000 tahun? Misal ada yang hampir matang dan ada yang sama sekali jauh dari matang. Tapi pendisiplinannya sama rata 1000 tahun. Ya, ada satu ayat yang memperlihatkan di dalam Lukas 19 ayat 19, saudara-saudari bisa baca sendiri, saya tidak share screen ya, bahwa di sana tuh ada upah yang
Ada yang diberi upah 5 kota, ya. Ada yang diberi upah 10 kota. Itu Lukas 19 mulai dari ayatnya ke-17, ayat 18, 19. Itu tentang perbedaan upah di dalam kerajaan 1000 tahun. Artinya memang ada tingkatan-tingkatan. Menurut prinsip ini, saya juga yakin bahwa di pendisiplinan pun ada tingkatan-tingkatan, hanya mengenai masanya, apakah bisa di tengah-tengah sebelum 1000 tahun lewat, masuk langsung ke kerajaan, atau harus nunggu dulu 1000 tahun, terus bagaimana pendisiplinannya yang ringan, bagaimana yang berat, itu saya tidak tahu lah ya. Yang pasti Tuhan adil, dan saya tidak mau tahu juga karena fokus saya adalah saya tidak mau masuk ke dalam tempat pendisiplinan itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana saudara-saudari? Tuhan memberkati kita semua ya hari ini. Amin. Ya, nanti rekamannya boleh setelah siap kita share, dan saya merasa ini sangat penting untuk saudara-saudari kita yang masih berada di dalam kekristenan. Boleh nanti kita share perkara ini. Ya, terima kasih. Saya rasa kita akan tutup, kita akan akhiri. Saya akan berdoa, saudara-saudari nanti berdoa, amenkan doa saya. Kita sehati di dalam doa. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Amin. Mohon pemberitaan malam hari ini. Amin. Oh, Tuhan boleh mengubah pandangan kami. Amin. Oh, tentang hidup kami di zaman ini. Amin. Tuhan Yesus, selamatkan kami masuk ke dalam gereja. Selamatkan kami dari dunia ini. Bawa kami masuk ke dalam kehidupan gereja. Perjanjian baru yang sejati. Amin. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami bisa berebut masuk ke dalam kerajaan Amin. hari ini di bumi. Amin. Tuhan, pemberitaan kami terbatas, tetapi mohon kasih karuniamu, Tuhan, menjangkau kami. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudari.